Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar? Baik. Sudah sarapan? Oke, jadi hari ini Pak Guru akan menyampaikan bahan ajar bimbingan dan konseling. Ya, pertemuan sebelumnya dengan materi yang berbeda dan sekarang juga materinya berbeda. Baik, sebelum kita mulai, Pak Guru ajak kita semua untuk berdoa. Mudah-mudahan materi yang Pak Guru sampaikan nanti ada manfaatnya untuk kita semua. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung ya. Jadi sebelum masuk ke materi, Pak Guru ingin ajak kalian untuk nonton sebuah video 7 jurus guru BK hebat ya. 7 jurus BK hebat. Ini terkait dengan materi yang Pak Guru sampaikan. Selamat menyaksikan. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, disampaikan di lagu itu jurus ini ya. Ada 7 jurus. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Sebelum Pak Guru jelaskan materi resiliensi atau daya lenting, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, silahkan berdiri dulu. Oke, diikuti ya. Oke. Yang serius. Oh, si gede.
Makin cepat. Terus makin konsentrasi. Makin cepat, konsentrasi. Terus. Terus. Makin cepat. Oke. Salah satu ice breaking untuk meningkatkan konsentrasi. Oke. Baik. Sebelum kita jelaskan apa itu daya lenting atau resiliensi, terlebih dahulu kita akan belajar ini ya. Kita akan membangun menara ya, minimal 1, 2, 3 tingkat menggunakan kartu. Jadi kelompoknya kita bikin jadi 4 kelompok ya, 1, 2, 3, 4. Kita akan lomba membangun menara. Oke, jadi Pak Guru bagikan kartunya satu kelompok, 1 kartu. Jadi Pak Guru sebut ya kelompoknya. Ini kelompok 1 ya. Oh yang ini ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian selanjutnya perhatikan, selanjutnya waktu yang Pak Guru berikan untuk kalian membuat menara atau membangun menara adalah 10 menit. Usahakan dalam 10 menit menaranya sudah jadi. Terus berusaha. Oke. Oke, siap. Kita mulai hitungan mulai dari sekarang. Bagaimana caranya supaya menara itu terbangun minimal 3 tingkat ya, tidak hanya bisa berdiri tapi juga usahakan kokoh, sekokoh mungkin. Murid mandiri dan kuat, yang di slide hanya contoh ya. tumbuh Yang di di slide hanya contoh. lingkungan sehat. Silahkan upayakan bagaimana supaya menara kalian itu Bersama bisa dibangun. guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan
menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuhan bersama hari kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan jujur. Oke, waktunya habis. 1, ditinggalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Diam di tempat. Yang sudah jadi jangan diganggu, usahakan jangan diganggu, mejanya hati-hati. Baik, ada berapa yang jadi menaranya? Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, kita refleksi sedikit tentang kegiatan atau permainan yang sudah kita lakukan. Gimana perasaan kalian? Senang? Gimana emosinya? Ada yang merasa gimana menaranya jatuh? Gregetan. Terus ini gimana? Sudah bisa? Oke, ada yang ngomel-ngomel tadi? Putus asa? Gimana? Oke, kelompok 3. Perwakilan siapa? Satu orang, Puja? Ya, Puja berdiri sini. Kemudian kelompok 4, perwakilan 1. Siapa? Oke, ayo maju. Oke, sekarang kita tes menara yang dibuat tadi. Sudah bisa berdiri, kemudian apakah sudah kokoh? Oke, perhatikan. Diam ya. Munduran lagi sedikit. Nah, coba sekarang usahakan untuk dirobohkan ya. Jadi menggunakan buku itu kipasin dari jauh. Coba. Diam. Nggak usah ditiup sambil ini aja. Batasnya 4 kali ya. 1, 2, 3. Lihat jaraknya. Roboh. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, ayo. Kembali lagi menghadap ke depan. Kemudian tadi ada kita tes ya, yang sudah roboh, yang sudah bisa berdiri menaranya. Kemudian ada yang menghancurkan dari kelompok lain ya. Nah, itu refleksinya adalah setiap usaha kita ya, positif perjuangan kita, pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang mau menghancurkan kita ya. Jadi tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana orang lain ingin menghancurkan kita tapi kita tetap berdiri teguh. Misalkan roboh lagi, maka jangan putus asa, bangun lagi ya. Itu refleksi dari Pak Guru. Oke, kemudian lanjut sekarang refleksi dan diskusi. Oke, kalian langsung jawab ya. Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh tadi, bagaimana perasaan kalian? Dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok kalian? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Ceritakan bagaimana emosi-emosi tadi mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Ya, ada pendapat? Ya.
kurang kerjasama. Oke, yang seharusnya tadi kerjasamanya di situ, makanya ada kelompok komunikasinya di situ, saling dukungnya di situ. Oke, ini adalah bagian dari pembelajaran, ya. Kemudian selanjutnya, apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali menara dari puing-puing tadi? Apa pelajarannya yang bisa kalian dapatkan? Ya, pantang menyerah, tetap bangkit, kemudian konsentrasi, betul. Ada lagi? Ya, pantang menyerah. Lanjut. Nah, sekarang saya mau tanya pengalaman kalian selama ini. Di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata sebelumnya, ya. Baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh, bagaimana kalian merespon situasi itu? Menara dalam artian di sini adalah sebuah masalah, bagaimana kita menghadapi masalah, kemudian bagaimana kita bisa bangkit dari masalah itu. Ada? Di luar permainan? Apa? Ada? Saya pernah pacaran, putus, kemudian bagaimana saya bisa bangkit lagi? Itu loh. Kenapa? Cari pacar lagi, kayak judul lagu ya. Begitu nyata atau pengalaman. Ada lagi? Masuk. Nilai ujian masuk. Misalkan di semester pertama nilai saya jatuh, misalkan. Nah, kemudian apakah kita mau kecewa, kemudian sakit hati, diajak sama teman-teman? Tidak, maka cara bangkitnya adalah terus belajar, berusaha, sehingga itu namanya sportif, ya, tidak mengejek. Nah, yang mengejek itu adalah puja, berusaha untuk merobohkan. Sudah dikasih tahu cara merobohkan, malah dia menggunakan segala cara. Ingat itu, ya. Jadi setiap perbuatan baik yang kita lakukan selalu ada orang yang tidak suka. Siap. Apa itu daya lenting? Resiliensi. Nanti Pak Guru minta pendapatnya. Oke, ini pakai bahasa Mandarin. Nanti bisa ditranslate bagi yang bisa. Oke, perhatikan ya. Silahkan ditonton. Oke, lihat apa namanya, baca atau resapi makna yang terkandung di video ini. Oke, Ibu Guru punya sebuah permainan. Nah, akan nih resiliensi. Oke, permainan ini dibagikan ke anak-anak. Sudah tahu bentuknya? Oke, itu adalah cita-cita kita, usaha kita. Boneka ini, ya. Who does it look like? Nah, anak-anak ini diperintahkan atau disuruh oleh gurunya I want untuk you to do everything that you can. ya merobohkan bonekanya. Lihat, tetapi selalu berdiri. Lihat usahanya itu sampai dibawa ke rumah. Itu adalah ikhtiar yang usaha yang teguh. Who is the strongest in class? Ditindih pakai buku, tapi diangkat bukunya kembali See, I'm going to give berdiri. you a prop, and he's going to Nah, kemudian gurunya coba pakai ini, siapa tahu bisa. Ya, jatuh, tapi berdiri lagi. Okay, children, who can tell me what it means? Ada yang ngerti bahasanya? Yes, hey. Puja? Ada yang ngerti bahasanya? Make the twist sound, it could get up very, very fast. Very nice. Ya, jadi resiliensi atau daya lenting itu adalah bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan. Kemudian apapun usaha kita selama itu positif, jangan dengarkan orang lain. Ya,
Jangan dengarkan orang lain, karena orang lain itu belum tentu bisa seperti kita, sehingga mereka berusaha untuk memperlambat apa namanya ya semangat kita, usaha kita, sehingga nanti gagal. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa itu resiliensi atau daya lenting? Oke, kalau dari bahasanya daya lenting itu seperti ketapel itu ya, pelan, begitu dilepas meluncur dengan cepat. Itu namanya daya lenting. Resiliensi atau daya lenting. Resiliensi atau daya lenting adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat lagi setelah menghadapi tantangan. Nah, baru paham resiliensi? Kalimat ini atau pengertiannya ada juga dukungan videonya. Ada 2 kali Pak Guru setel videonya, nanti disimak videonya dulu. Ya. Perhatikan. Perhatikan itu. Bagaimana dia terjatuh, entah sengaja atau tidak, tapi dia mampu menjadi pemenang. Dia berjuang, positive thinking, minimal mampu mencapai finish, tapi ternyata lebih dari itu yang dia dapatkan. Kemudian selanjutnya Pak Guru ingin tadi kerja kelompok, ya. Kemudian kerja kelompok, tetapi kerjanya sendiri-sendiri, ya. Oke, sehingga ada yang bilang tidak ada yang bantu macam sebagainya. Oke, dari sini kita belajar. Kita belajar sekarang untuk saling mendukung. Oke, sekarang Pak Guru minta Pak Guru akan setel lagi. Kemudian ini seolah-olah Nopi yang sedang lomba lari. Kemudian bagaimana kalian menyemangati saat dia jatuh. Kemudian saat dia, bagaimana ekspresi kalian saat dia mencapai finish. Oke, siap. Silakan ekspresikan. 1, 2, 3. Yo, Nopi kurang dukungan kayaknya ini. Ayo. Bagus, bagus. Oke, kurang seru ya. Ternyata Nopi kurang dukungan di sini ya. Oke, ayo lagi sekali lebih ramai. Pak Guru minta berdiri. Siap. Ayo berdiri. Kasih semangat yang lebih kencang lagi. Siap. 1. Oke. Sekarang yang lomba Lestari ya. Mana lebih besar dukungannya, Lestari sama Nopi? Siap. 1, 2, 3.
Itulah seharusnya. Ya. Jadi kalau kita kerja kelompok harus saling mendukung. Kemudian kalau kita ada usaha atau kesulitan, cari orang yang bisa membantu. Ya. Pinter-pinter mencari orang yang bisa membantu, minimal bisa mendukung, bukan malah menjatuhkan. Kita lanjut. Mengapa daya lenting itu makin penting? Atau mengapa daya lenting itu sangat penting? Daya lenting atau resiliensi. Nah, lihat gambarnya. Ini adalah beberapa contoh orang yang tidak memiliki daya lenting atau resiliensi. Ya, salah satunya yang pertama, sering diejek, tak punya ayah, anak SD Banyuwangi tewas bundir. Ya, karena dia tidak punya daya lenting, tidak semangat. Jadi begitu dibully, jatuh, kemudian putus asa. Kemudian yang kedua, tak tahan dibully, sebagai anak yatim siswa SD juga sama. Ya. Nah, kalian di SMA sudah besar, sudah remaja, ilmu pengetahuannya sudah lebih banyak, maka seharusnya sudah bisa punya daya lenting atau resiliensi. Kemudian siswa SMP bundir juga saat HP-nya disita. Ya, jadi ini adalah beberapa kasus yang terjadi karena tidak adanya daya lenting atau resiliensi, bangkit dari sebuah masalah. Oke, ini ada beberapa self resiliensi ya yang ada di kita. Ada self awareness di sini, penguasaan diri, emosional, emosi yang stabil, kemudian mampu beradaptasi, positif perspektif, berpikir positif, kemudian growth mindset, punya pemikiran berkembang, kemudian self compassion, kemudian active problem solving. Ini artinya kita punya kerendahan hati, ya, untuk saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian selalu aktif ya dalam setiap masalah yang kita hadapi, berusaha untuk diselesaikan. Oke, pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Oke, nah di sini daya lenting itu yang mana termasuk? Apakah yang ini atau yang ini? Ada fixed mindset atau growth mindset, pemikiran yang tetap dan pemikiran yang berkembang. Oke, pemikiran yang tetap adalah kesuksesan. Saya bisa sukses jika punya bakat. Setuju enggak? Setuju? Berarti fixed mindset. Kemudian yang growth mindset adalah saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi yang bagus pemikiran untuk membangun pemikiran kita adalah poin atau kotak yang nomor yang paling kanan, ya. Saya menyerah kegagalan. Kalau kalian gagal, menyerah enggak? Oke. Kemudian untuk growth mindsetnya, saya akan coba lagi. Berarti dia sudah punya resiliensi atau daya lenting. Kemudian kesulitan, saya tidak bisa. Ya, saya tidak bisa. Tapi dari game tadi itu semua orang berusaha. Saya belum bisa. Bukan saya tidak bisa, tapi saya belum bisa. Itu yang harus dibangun dalam pemikiran kita. Kemudian ketika menghadapi masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya, gitu ya. Nah, jadi menyalahkan diri sendiri, seolah-olah menyalahkan Tuhan. Nah, seharusnya yang pemikiran berkembang adalah solusi apa yang bisa saya upayakan. Ini masalah, jadi harus saya selesaikan, bukan menyalahkan diri. Kemudian ketika menghadapi kritik, saya sakit hati, gitu loh ya, malah nantangin. Nah, itu pemikiran tetap atau yang
tidak punya pemikiran berkembang. Yang seharusnya adalah terima kasih, saya akan memperbaikinya. Kalau dikritik, ucapkan terima kasih dan berusaha untuk memperbaiki diri. Itu fixed mindset dan growth mindset. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang keluarkan satu lembar buku. Ya, mana yang fixed mindset dan growth mindset? Silahkan tulis nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tulis nomornya 1 sampai bawah 7. Kemudian nanti kalau dia growth mindset silahkan dicentang atau disilang. Silahkan. Kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Apakah itu fixed mindset atau growth mindset? Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Kemudian yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Apakah fixed mindset atau growth mindset? Kemudian yang ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Yang keempat, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Kemudian yang kelima, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Yang keenam, usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Kemudian yang terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika tidak ada bakat. Apakah fixed mindset atau growth mindset? Resiliensi atau daya lenteng tadi itu akan hancur oleh pujian, bukan puja ya. Daya lenteng atau resiliensi akan hancur oleh pujian. Oke, pujian, kamu hebat, maka orang itu akan merasa sombong. Tapi dukungan, nah itu bedanya pujian dengan dukungan. Kadang pujian itu bisa menjatuhkan, niatnya menjatuhkan. Pujian, kamu hebat, kadang jumawa dan merasa sombong. Kalau dukungan bentuknya kamu sudah bekerja keras. Kamu sudah bekerja keras dan kamu layak mendapatkan prestasi itu. Kemudian pujian yang kedua, orang tua dewasa sebagai subjek. Ibu atau bapak bangga padamu. Nah, contoh saya, ya punya anak. Ibu, bapak bangga padamu. Ini bentuknya pujian. Maka anak itu biasanya akan sombong juga, ya merasa jumawa, aku tertunak sih dengan toa, gitu ya. Nah, tapi bentuk dukungannya adalah seharusnya jika anak sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu, maka dia akan mengoreksi perbuatan saya ini memang benar-benar bisa membanggakan atau tidak. Kemudian yang ketiga, orang dewasa sebagai yang mengontrol. Bapak ibu senang kamu mau dengan nasihat kami. Kemudian bentuk dukungan memberi sebuah kepercayaan. Ibu bapak percaya kamu bisa belajar dari sebuah kesalahan. Bisa juga diganti sebagai seorang sahabat. Kemudian fokus pada kesempurnaan hasil. Wah, suaramu merdu sekali. Kayak suara kucing masih merdu sekali gitu ya. Nah, ini adalah pujian yang menghancurkan. Tapi fokus pada usaha dan progres. Kamu sudah berlatih sangat keras. Kamu pasti bisa. Ini bentuknya dukungan. Kemudian menjadi takut berbuat salah. Kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Nah, jadi dia takut berbuat salah. Padahal salah itu adalah bagian dari proses. Ya, artinya kalau dia salah tetap dibenarkan. Kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Nah, kalau orang tuanya dipanggil ke sekolah, anak saya dia begini, gitu ya, disanjung anaknya. Tapi bentuknya dukungan adalah mendorong keberanian.
semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Ada yang punya adik jatuh kemudian tidak mau belajar lagi naik sepeda? Nah, seharusnya ini yang diberikan ya. Semua yang belajar naik sepeda itu pernah jatuh. Ayo belajar lagi. Ada yang pernah jatuh naik sepeda motor? Waktu belajar berusaha lagi enggak? Iya, karena kalau tidak bisa kan malu diantar jemput sama orang tua ke sekolah. Oke, materi yang terakhir. Mau keluar main? Kita ke aplikasi dari materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Tulis dalam sebuah kertas masalah, sebuah masalah yang mungkin sedang kamu hadapi, yang sudah kamu hadapi, kemudian bagaimana kalian menyelesaikannya dan apa hasilnya. Ya, silakan ditulis dalam sebuah buku. Nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4 akan ada perwakilan 1 per 1. Satu kelompok 1 orang. Oke, ini materi terakhir. Silakan dipresentasikan. Setelah belajar masalah pacar, masalah persahabatan, silahkan bagaimana apakah Anda pernah mengalami masalah, kemudian bagaimana Anda menghadapinya, dan bagaimana dia sekarang. Ya, masing-masing kelompok. Sudah? Kelompok 1? Ya, alhamdulillah ada perwakilan kelompok 1, kelompok 2. Mantap. Oke, silahkan. Sebut nama dan kelompok berapa. Ya. Enggak usah kelas. Boleh juga kelas. Nama, kelas, dan dari kelompok mana. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Andrianti dari kelas 11D kelompok 1. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Ada perwakilan. Nah, kita dengarkan bersama-sama. Masalah yang saya sudah alami, masalah pertemanan atau persahabatan. Dalam persahabatan saya atau pertemanan saya sering diomongin di belakang atau diadu domba. Cara saya menyelesaikannya, menanyakan dengan baik, terus menyuruh menyelesaikan dengan baik secara ngomong langsung. Yap. Dan hasilnya sekarang berteman seperti biasa lagi. Oke, luar biasa. Disikapi dengan baik. Jadi menyampaikan ke teman, kalau sudah mau ngomong aja di depan saya, ya, jujur daripada di belakang. Oke, lanjut. Sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Laskar Pandega. Oh, kita dari Laskar kelompok Pelangi 2. tadi. Terus? Saya ingin menyampaikan masalah yang pernah saya alami. Saya pernah jatuh dari saat belajar naik motor. Namun saya tidak jerah. Saya terus belajar dan sekarang saya bisa. Woi, sekarang jadi joki ya? Belajar naik motor, terjatuh tapi tetap bisa karena kepikiran pacarnya siapa yang bonceng gitu ya. Oke, lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmin Hatami, kelompok 3. Saya pernah memiliki masalah di mana saya pernah gagal dalam perlombaan catur. wah. Tapi di sana saya tidak menyerah. Saya terus berusaha berlatih agar bisa menang. Kemudian pernah menang? Pernah juara? Woi, keren. Itu namanya efisiensi, daya lempeng. Oke, kelompok 4. Selamat pagi,
Pagi. Perkenalkan, nama saya Inengah Deni Kusuma Mahardika. Masalah yang saya hadapi, saya punya pasangan udah berhubungan selama 4 tahun dan tiba-tiba saya ditinggal menikah. Saya melampiaskannya dengan minum tuang setiap malam. Luar biasa. Oke, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Silakan boleh duduk. Ya, coba begini, setiap ada guru mata pelajaran, ada yang berani maju, salah dan benarnya tidak menjadi masa. Artinya kita berusaha untuk lebih baik, bangkit yang tadinya pendiam menjadi menjadi pengeribut, gitu ya. Penggerak. Oke, lanjut. Sekarang terakhir kita simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita dari awal sampai akhir? Ada yang bisa angkat kaki? Angkat tangan? Ya. Bisa berdiri, Nan? Nggak apa-apa dari sana. Ayo kamu lagi. Ya, silahkan disimpulkan. Kesimpulannya yaitu jangan cepat menyerah dan selalu usaha. Tidak mendengarkan kata orang, berusaha pasti ada hasil dari hasil kerja keras kita. Relasi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih. Siap. Luar biasa simpulannya. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silahkan. Intinya dari saya, jangan mudah menyerah, jangan dengarkan kata orang. Oke, jangan mudah menyerah dan jangan dengarkan kata orang. Kalau pacar kata orang enggak ya? Oke, tepuk tangan untuk ketua geng kita, ketua kelas kita. Luar biasa. Oke, semuanya luar biasa. Oke, baik kalau gitu sekian pembelajaran, bimbingan dan konseling kita hari ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi menjadi pengetahuan, ilmu dan pengalaman kita untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, karena daya lenting ini sangat menentukan juga masa depan kita. Bagaimana kita tetap semangat dimanapun cibiran orang, cemoohan orang, tapi kita harus berusaha tetap fokus menggapai cita-cita yang kita inginkan. Ya, baik, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tepuk tangan terakhir. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.